Shalom, Horas Bataganupan. Minggu ini pertemuan akan dilayani oleh seksi sekolah minggu karena hari Minggu adalah pesta sekolah minggu. Hurang do pambotoh jana pengalaman nami jadi arapuhur nami marpanganjuna syam. Ibu kahita pertongguata ibagas tonggo. Martonggo mahita. Tuhan yang Maha Kasih, kami bersyukur boleh sampai hari ini Tuhan masih menyertai kami. Kami bersyukur kami boleh beribadah dalam ibadah pertongguan, walaupun secara online, tapi kami bersyukur kasih Tuhan senantiasa menyertai kami. Hadirlah Engkau Tuhan dalam ibadah pertongguan kami, dan Tuhan juga yang memberkati kami sesi sekolah minggu yang melayani hari ini. Di dalam nama Yesus kami bersyukur dan berserah. Amin. Firman Tuhan hari ini diambil dari Hesekiel 37 ayat 11 sampai 14. Tapi kami akan membacakan dalam bahasa Indonesia. Yehezkiel 37 ayat 11 sampai 14, demikian bunyi firman Tuhan. Firman-Nya kepadaku, "Hai anak manusia, tulang-tulang ini adalah seluruh kaum Israel. Sungguh mereka sendiri mengatakan, tulang-tulang kami sudah menjadi kering, dan pengharapan kami sudah lenyap. Kami sudah hilang. Oleh sebab itu, bernubuatlah dan katakanlah kepada mereka, beginilah firman Tuhan Allah. Sungguh, aku membuka kubur-kuburmu dan membangkitkan kamu, hai umatku, dari dalamnya, dan aku akan membawa kamu ke tanah Israel. Dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan, pada saat aku membuka kubur-kuburmu dan membangkitkan kamu, hai umatku dari dalamnya. Aku akan memberikan rohku ke dalammu, sehingga kamu hidup kembali, dan aku akan membiarkan kamu tinggal di tanahmu. Dan kamu akan mengetahui bahwa aku, Tuhan, yang mengatakannya dan membuatnya. Demikianlah firman Tuhan." Hari ini topik firman Tuhan adalah roh penghibur dan kebenaran. Sebelum kita masuk ke dalam aplikasinya, kita mempelajari terlebih dahulu. Yehezkiel ini adalah seorang nabi yang dipilih Tuhan pada saat di pembuangan, pada saat bangsa Israel di pembuangan. Tuhan memilih Yehezkiel menjadi seorang nabi di tepi sungai Kebar. Pengutusan Nabi Yehezkiel ini adalah suatu pengutusan yang tidak lazim dalam tradisi panggilan dan pengutusan nabi yang sebelum-sebelumnya. Mengapa? Karena pertama, Yehezkiel dibawa oleh Tuhan, roh Tuhan, ke sebuah lembah yang dipenuhi oleh tulang-tulang kering yang berserakan. Kemudian yang kedua, Yehezkiel diminta bernubuat tentang tulang-tulang kering, bukan tentang orang-orang yang masih hidup, untuk menegur kaum Israel, untuk menegur kehidupan bangsa Israel pada saat itu. Tidak mudah tentunya ya untuk bernubuat tentang bernubuat pada saat kepada bangsa yang pada saat itu dalam pembuangan. Tetapi Yehezkiel memilih untuk taat. Dalam ketaatan ini, Yehezkiel mencerminkan yang pertama adalah kesederhanaan dan ketulusan Yehezkiel dalam memenuhi panggilan Tuhan. Kemudian Yehezkiel juga memiliki keyakinan yang teguh bahwa Tuhan adalah Allah yang maha kuasa, yang dapat melakukan segala sesuatu yang tadinya tidak mungkin kita pikirkan atau tidak mungkin dari segi kita, tidak mungkin. Tetapi dengan Yehezkiel percaya bahwa Tuhan sanggup melakukan apapun yang dikehendakinya. Hal inilah yang kita lihat dalam teks khotbah kita hari ini, bahwa kuasa Allah dalam rohnya yang dapat mengubah dan juga menghidupkan umatnya yang sedang di dalam masa pembuangan, yang sedang dalam masa sulit pada saat itu. Sebelum kita masuk ke Yehezkiel 37 ayat 11 sampai 14, kalau kita baca di ayat sebelumnya, yaitu ayat 1 sampai 10, kita dapat melihat bagaimana Tuhan mengutus dan bagaimana Yehezkiel menerima panggilannya, terkhusus tentang kehidupan bangsa Israel yang sedang dalam masa pembuangan pada saat itu, di mana umat Israel digambarkan seperti tulang-tulang kering. Tulang yang amat kering, artinya kalau tulang yang amat kering itu tidak ada lagi kehidupan di situ. Ya, kalau kita lihat,
Saya pernah melihat ada tulang-tulang yang kita lihat di tanah, tidak ada lagi, bahkan semut pun tidak mau mengkerubuninya. Berarti tidak ada lagi kehidupan dari situ. Artinya kehidupan yang tidak punya harapan lagi pada saat itu. Tulang-tulang yang berserakan tersebut. Tidak ada kehidupan, sudah mati dan tentunya tidak mungkin untuk dihidupkan kembali. Ya, tulang-tulang kering itu diibaratkan yang tidak punya kehidupan lagi dan tidak mungkin untuk dikembalikan untuk hidup. Pembuangan Babel dinilai merupakan akhir dari sejarah Israel, ya. Tetapi mari kita lihat, bangsa Israel dibuang ke tanah Babel itu bukan sebuah eksekusi mati, tetapi sebuah edukasi yang diberikan Tuhan kepada bangsa Israel, ya. Edukasi bahwa mengatakan bangsa Israel itu harus belajar bahwa kehidupan mereka adalah milik Tuhan. Nabi Yeskiel diutus Tuhan untuk menyatakan kasih setia Tuhan. Walaupun umatnya sudah mati dalam tanda petik, dan tulang-tulang yang kering itu sudah berserakan, tetapi Roh Kudus akan menggerakkan, menyatukan kembali dan menghidupkan kembali. Serta eksistensi umatnya akan dipulihkan kembali seperti semula. Roh Allah bekerja dan merubah kondisi tulang-tulang itu menjadi satu dan hidup kembali. Roh Allah bisa bertindak melampaui segala kemustahilan di dalam hidup manusia dan menggerakkan kembali tulang-tulang yang kering, yang tidak berurat, tidak berdaging, dan tidak berkulit untuk mewujudkannya menjadi manusia yang utuh seperti sedia kala. Menunjukkan bahwa Dia berkuasa sepenuhnya. Mari kita ingat pada proses penciptaan Adam. Tuhan sudah membentuk menjadi sebuah fisik yang sempurna. Kemudian apakah dia sudah hidup? Belum. Adam hidup ketika Allah meniupkan rohnya kepada Adam. Itulah Adam sudah hidup. Bahkan dalam kuasa Allah ini, kuasa roh Allah, dikatakan Allah bisa membuka kubur-kubur orang meninggal dan menghidupkannya kembali, membawa mereka kembali ke tanah leluhurnya. Ini dapat kita lihat di Yeskiel yang di ayat ke-12. Oleh Roh Kudus, umatnya mengenal kuasa Tuhan atas segala ciptaan Tuhan dan atas segala kekuasaan yang ada di atas bumi. Dengan kuasa rohnya menganugerahkan kehidupan baru bagi umatnya. Tuhan sendiri yang mengatakannya dan membuatnya sesuai dengan benar oleh karena kasih setianya. Supaya pada akhirnya semua umat mengenal Tuhan Khalik langit dan bumi. Allah yang menciptakan langit dan bumi. Bisa kita baca kembali nanti di ayat 13 dan ke-14. Dari firman ini, mari kita melihat ke kehidupan kita sehari-hari. Tulang-tulang kering itu diibaratkan menggambarkan bangsa Israel pada saat itu. Dengan beratnya penderitaan yang mereka alami, mereka menganggap mereka tidak punya kehidupan lagi, mereka tidak punya pengharapan lagi. Sama, mungkin kita sering menghadapi seperti itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Atau saya ganti kata sering menjadi pernah. Tentunya kita pernah merasakan kehidupan kita seperti tulang-tulang kering. Tulang-tulang yang kehidupan yang tidak memiliki harapan lagi. Kehidupan yang terasa kosong dan hampa. Kenapa? Karena beratnya masalah kehidupan kita. Apakah itu dari pasangan hidup, keluarga, ekonomi, sosial, ataupun pendidikan. Banyak sekali yang kadang membuat kita merasa sangat berat dalam kehidupan ini. Sehingga kita merasa kosong. Kita merasa kosong, tidak ada harapan lagi. Kita seolah-olah mati. Kadang kita menyebutkan setengah mati rasanya. Ironis sekali, tidak harus kehilangan nafas untuk disebutkan mati. Tetapi ketika kita tidak memiliki pengharapan lagi, maka kita sudah tidak memiliki kehidupan lagi. Tetapi melalui firman hari ini, Tuhan ingin menyatakan kepada kita bahwa yang pertama, Allah, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan tidak pernah melupakan kita. Kasih setianya tetap menyertai kita melalui rohnya. Tuhan menurunkan roh penghibur dan kebenaran. Roh Allah yang Maha Kuasa memberi kita kesadaran bahwa semua pergumulan kita bisa diselesaikan oleh kasih setia Tuhan. Kemudian yang kedua, Roh Allah berkuasa menghidupkan kita kembali dari yang tidak berpengharapan
menjadi berpengharapan. Bahkan yang sudah mati, Roh Allah berkuasa menghidupkan. Karena itu mari percaya kepada Tuhan. Kemudian yang ketiga, dengan pertolongan Roh Kudus, semua yang rusak, semua yang hilang dan semua yang mati akan dihidupkan dan dipulihkan oleh Tuhan. Roh Kudus berkuasa menjadikan segala sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin. Karena itu, berilah hidup kita dikuasai oleh Roh Tuhan. Amin. Martonggo Mahita. Tuhan, kami ingin menyerahkan kehidupan kami dipimpin oleh Roh Kudus-Mu. Biarlah Roh Tuhan yang berkuasa atas kami, sehingga kami boleh merasakan kehidupan, kami boleh merasakan pengharapan, kami boleh merasakan kasih dan berkat Tuhan dalam kehidupan kami. Banyak hal yang kami rasakan berat dalam kehidupan kami Tuhan. Karena itu biarlah kami menyerahkan semua ke dalam tangan kasih Tuhan. Tuhan yang menjadi sumber penolong kami. Tuhan yang menjadi sumber sukacita kami. Biarlah kehidupan kami senantiasa dipelihara oleh Tuhan. Kami berdoa untuk setiap jemaat Tuhan dimanapun berada dalam kondisi sulit pada saat ini. Biarlah Tuhan yang menjadi penolong. Segala sesuatu yang menjadi beban, pergumulan kehidupan, Tuhan yang menjadi pengharapan bagi kami. Biarlah kami menyerahkan kehidupan kami dipimpin oleh Roh kebenaran Tuhan. Terima kasih Bapa untuk setiap yang sakit. Biarlah Tuhan yang melawat, Tuhan menjamah serta menyembuhkan. Sehingga setiap jemaat Tuhan yang dalam kondisi sakit saat ini boleh merasakan sukacita dan boleh pulih kembali, boleh beraktivitas. Terima kasih Tuhan, banyak sekali dosa yang kami lakukan, yang salah di mata Tuhan. Kami mohon kebaikan-Mu untuk membasuh kami dengan darah-Mu yang kudus, sehingga kami boleh dipulihkan, kami boleh layak menjadi anak Tuhan, dan kami boleh disebut sebagai anak Tuhan. Terima kasih Tuhan, ini doa dan permohonan kami, yang kami alaskan hanya di dalam nama Yesus. Amin.